Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita bertemu kembali di Risalah Ramadan bersama Ustadz Rahmat Hidayat Esos. Tentu saja di saat ini akan membahas tema tentang orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dan pendengar, bagaimana orang-orang yang dirindukan surga Allah itu? Kita simak bersama pemaparan dari Pak Ustadz Rahmat. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allah, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, Allah sumber kasih sayang kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini tanpa memilih dan memilah, semuanya dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ihim, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya yang ada di penghujung zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaktikan kita menjadi umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umat yang layak untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Bandung dimanapun berada dalam program Risalah Ramadan ini, pada kesempatan baik ini kita akan mengutarakan bahwa ada kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Kurang lebih bebas terjemahnya bahwa bersegeralah, bercepat-cepatlah memohon ampunan, memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga uiddat lil muttaqin, surga itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita itu adalah makhluk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan karuhun kita, leluhur kita ya. Nabi Adam alaihissalam itu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya maka semua keturunannya itu harus kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada kelompok orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia diciptakan di surga, maka surga merindukan kapan orang itu kembali lagi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, al jannatu mustaqatun di arba'in nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 kelompok manusia. Di arba'in nafarin, 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua manusia? Pinginnya semuanya kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari surga dan nanti akan kembali kepada surga, hanya untuk kembalinya ini melalui proses. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
cara untuk kembalinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala bekalnya adalah takwa. Tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kelompok yang 4 itu, maka itu adalah poin-poin adalah orang-orang yang termasuk kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang 4 kelompok itu? Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sudah mudawamah, mulazimah tilawah Al-Quran. Diyakini Al-Quran adalah merupakan salah satu kitab suci dan menjadi kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Maka dibaca dengan sesungguh hati sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, yaslunahu haqqa tilawati, dengan membaca Al-Qurannya dengan sesungguh hati, yang disebut tilawah dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran ada ya secara global ada yang disebut tilawah, ada yang disebut qiraah. Kalau tilawah itu adalah utslu ma uhiya, baca apa yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat yang lain, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang sudah hafal di dalam Al-Quran. Apakah ada perbedaan antara tilawah dan qiraah? Tentu ada. Apa perbedaannya? Kalau yang dibacakan bahasakan dengan tilawah, paling sedikit ada 3 T lah. Yang pertama adalah yang disebut tahsin Quran. Jadi membaca Al-Qurannya sudah baik, sesuai dengan kaidah-kaidah baca Al-Quran, karena di situ ada tajwidnya ya. Jadi membaca Al-Quran dengan baik, dengan secara tartil. Yang kedua, bacanya bagus tapi sudah meningkat. Yang kedua disebut apa? Tahfidz, dihafal, sehingga dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun selalu ada peningkatan, penambahan apa yang telah dibaca dipahami. Kemudian itu tarzim, bacanya sudah bagus, hafal dengan terjemahannya. Lebih-lebih ke sana apalagi kalau sudah mulai tafsirnya dan tafhimnya, pemahaman secara keseluruhan dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itulah yang termasuk orang yang disebut sudah mulazimah atau mudawamah tilawah Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan sangat baik ya, sehingga orang-orang yang sudah mulazimah itu adalah pantas untuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Talil Quran, orang yang sudah mendawamkan membaca Al-Quranul Karim. Setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran maka mempunyai nilai-nilai kebaikan. Pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan kau katakan alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif lam mim itu adalah terdiri dari 3 huruf, alif lam mim, dan semuanya itu adalah mulai nilai kebaikan. Satu huruf dalam Al-Quran mempunyai 10 kebaikan. Kita bayangkan orang yang sudah dawam membaca Al-Quran, sudah menghatamkan Al-Quran setiap bulan hatam membaca Al-Quran, berapa ribu ya huruf Al-Quran, dikalikan 10, udah mungkin tidak cukup untuk kita menghitungnya. Itu adalah orang-orang yang telah mendawamkan, dan itu adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini, karena momentum yang sangat penting, yang sangat spektakuler kita di bulan Ramadan, karena apalagi bulan Ramadan itu disebutnya Syahrul Al-Quran ya. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Maka
ada istilah di dalam bulan Ramadan ada yang disebut nuzulul Quran. Nah, ini mudah-mudahan menjadikan spirit bagi orang-orang yang selalu ingin menghatam Al-Quran, kesempatan yang sangat baik di bulan Ramadan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan bukan hanya 1 berbanding 10 kebaikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu, daripada 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudhi'u lima yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran-ganjaran bacanya Al-Qur'anul Karim. Bahkan barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an lalu dia mengajarkannya, maka itulah termasuk orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu, atau kalian itu menjadi orang yang terbaik mana kalian mau mempelajari Al-Quran lalu mengajarikannya kembali. Pahala yang akan diraih berlipat ganda. Mandala ala khairin falahu mislu ajri farihi. Barang siapa mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama hanya dengan apa yang dia lakukan. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran 1 surat, membaca Al-Quran 1 juz, membaca Al-Quran 1 khataman, maka nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka ada peringatan nuzulul Quran. Itu yang ke-1 yang didudukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar dan pemirsa, tentu saja setelah kita memahami pemaparan tentang poin pertama orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga rindu kepada 4 orang, yaitu pembaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, pemberi makan orang yang lapar, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik pendengar dan pemirsa, risalah Ramadan yang tertunda saat kita lanjutkan kembali, masih bahasan tentang orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Ustadz Rahmat Hidayat Eshos yang akan menambahkan poin-poin apa saja yang termasuk orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz. Baik. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasulullah SAW, tadi yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah hafidul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Menjaga dari apa lisan? Menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik, Sehingga kan bahkan bagi orang-orang yang jamaah umroh gitu ya, sehingga itu kan harus betul-betul dijaga lisan itu. Fala rofasa wala fusoko wala jidala. Fala ropas itu adalah perkataan-perkataan yang mengundang dosa lah, atau mengundang kalau istilah itu mengundang syahwat. Oleh karena itu menjadikan salah satu harus dijaga dalam ihramnya seseorang manakala orang itu melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Kenapa? Karena lisan itu harus terjaga. Ada istilah lamun ti soledat sampean paling nubareuh mumuncangan. Tapi manakala orang jelema ti soledat letah, maka nyawa menjadi taruhannya, menjadi tawarannya. Itu makanya hafidul lisan, orang yang telah mampu menjaga lisan. Apalagi sekarang Masya Allah, dengan keadaan sekarang media ya. Kalau dulu orang istilahnya itu ngagosip ya,
Nah gosip paling kapasitasnya 5 orang di teras di tepas dulu ya. Ngariung 5an ngobrol ngawangkong gitu. Ngomongkeun batur paling 5an kapasitas. Tapi sekarang di masa sekarang masa alat canggih ya di medsos dengan 2 jempol ini bukan hanya 5 orang tapi mungkin bisa ribuan orang di situ. Apalagi ditambah di penekanan di-share lagi. Nah itu. Sehingga maka pentinglah kita adalah hafidul lisan, harus dijaga lisan kita agar senantiasa jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan lisan kita. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa orang itu sempurna keimanannya manakala tetangganya sudah terhindar dari gosipnya. Orang sekelilingnya merasa nyaman. Orang sekeliling merasa kalau berdampingan dia itu merasa aman, merasa sejuk, merasa nyaman. Kenapa? Karena tutur katanya penuh dengan hikmah. Tutur katanya penuh dengan maidotil hasanah. Sehingga orang itu akan selalu ingin berdekatan, ingin selalu mendengarkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan. Sehingga pembicaraan itu penuh dengan tutur kata yang indah. Sehingga orang itu akan enak, nyaman, berdampingan, mun ngobrol teh betah. Karena apa? Karena lisannya terjaga. Bukan ucapan-ucapan yang bersifatnya gosip. Bukan ucapan-ucapan yang bersifatnya ya menyudutkan orang. Tapi kadang-kadang karena sanjungan-sanjungan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yuhibbul jahra bisu minal qauli illa man zulima. Allah itu sangat tidak menyukai perkataan-perkataan, apalagi perkataan yang mengundangkan kodiliman, sehingga menebar fitnah, sehingga gosip terus kan orang itu menjadi apa, dengan kata-kata dia itu menjadi sungkan untuk bertemu, sungkan untuk berdampingan dan sebagainya. Itulah makanya orang yang telah mampu menjaga lisannya, maka itulah orang yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hafidul lisan. Itu yang kedua. Iya. Kemudian berikutnya apa lagi Pak Ustaz? Nah, yang ketiga, orang yang diridhokan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak kalah penting, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Mut'i mujian. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Oh, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba membagi-bagi apa itu namanya? Takjil ya. Membagi-bagi takjil. Wah, sekarang bahkan sekarang itu anak-anaknya itu sudah punya jadwal. Ramadan belum datang, anak-anaknya sudah pada ngomong, engke mah taraweh tadi masjid anu kita tadi loba takjilna seperti itu. Itu karena apa? Mut'i mujian, memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Akan tetapi bagi kita itu bukan hanya itu saja. Kalau kita mungkin memberikan nasi bungkus itu hanya seseorang itu aja yang menerima. Tapi ada yang lebih harus diimplementasikan dalam masyarakat yang disebut mut'i mujian, memberikan makan kepada orang lapar adalah dengan bentuk yang lebih dari itu. Suatu misal, kita punya teman sehari-harinya selalu ada di rumah. Kita tanya, lagi apa Kang kok sepertinya jadi orang berada sekarang. Maksudnya berada di rumah terus, tidak ada kegiatan. Dia menjawab, oh iya Kang, saya itu sudah, kalau istilah orang sini itu naon, natar ngaler natar ngidul, mencari pekerjaan, tidak ada, lowongan kerja di mana-mana kosong, tidak mau menerimanya. Akan tetapi orang itu, oh Kang, saya ini kebetulan saya punya proyek, yuk ikut dengan saya, ikut bekerja. Nah, dengan cara seperti itu, mut'i mujian, bukan hanya dia yang bisa makan, tapi di belakang dia, anaknya, istrinya pun juga makan. Itulah yang implementasinya adalah mut'i mujian, memberikan
makan kepada orang yang sedang lapar. Bukan hanya di situ, tapi di situ ada keluarganya dan lain-lainnya bisa dia, karena dengan penghasilan dia bekerja. Dan itulah orang itu adalah yang termasuk mut'i mujian, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Oleh karena jikalau kita dalam kesolehan sosial kita tingkatkan. Kalau kita punya proyek, kalau kita punya teman nganggur, maka berbagilah kita, ajak. Ya proyek ya, bangunan 10 tahunan, ya sesuai dengan kapasitas dia, kemampuan dia. Mampu dia menjadi laden, jadikan laden. Mampu dia jadi tukang, jadikan tukang. Mampu dia jadi mambor, atau dia jadi arsiteknya. Ini ingin membangun, nah itu mujian, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Itu yang ketiga ya. Jadi yang ke satu, talil Quran, orang yang sudah mulazimah mendawamkan membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Dan yang ketiga adalah orang yang mut'i mujian, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Itu. Yang terakhir. Nah, kemudian yang terakhir nih adalah, nah ini di bulan sekarang ini kita ada di bulan di bulan Ramadan. Mau ngapain kita di bulan Ramadan, atau hanya untuk lapar-laparan saja? Apakah kita mengisi bulan Ramadan itu? Kenapa? Karena yang terakhir orang yang didudukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah shaimun li Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya orang saum di bulan Ramadan yang sesuai dengan syariahnya. Kenapa? Karena syariahnya itu adalah harus terpenuhi salat dan rukunya ibadah saum di bulan Ramadan. Maka dengan apabila sudah terpenuhi salat dan rukunya, saum di bulan Ramadan, maka di situ akan kita sah di bulan Ramadan. Kalau sah saumnya, maka makbul Allah Subhanahu wa taala akan diraih. Yang disebut mugia saumnya makbul. Maka taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Lamun tercumpon syarat dan rukunnya, bagaimana akan makbulnya? Itu mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik Ustadz, setelah kita menyimak pemaparan yang disampaikan, bisa ditarik kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi Ustadz. Baik, pemirsa, para pendengar Risalah Ramadan dimanapun Anda berada, jangan sia-siakan waktu kita. Karena apa? Karena tidak ada jaminan bahwa usia kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka pada Ramadan inilah kita usahakan kita menunaikan ibadah saum dengan semaksimal mungkin. Yang pertama adalah perbanyaklah membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan disebut Syahrul Quran. Yang kedua, kita jangan menjadi orang yang suka menyebarkan gosip. Perkecillah kalau bisa, hilangkanlah gosip-gosip kita. Kenapa? Karena gosip itu adalah sangat membahayakan. Yang ketiga, maka jangan lupa kita berbagi. Tasaddaku an anfusikum wa an mautakum walau bisyurbi ma'in. Bersedekahlah. Kita jangan menjadi orang yang pelit, karena yakin barang siapa yang bersedekah, dan sedekah adalah tudba'ul bala. Sedekah itulah penolak bala. Dan yang terakhir, ya kita agar senantiasa saum kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi makbul, maka senantiasa jagalah dari hal-hal yang sekiranya akan merusak ibadah saum di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita dalam upaya menunaikan ibadah saum akan meningkat ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini menemani pemirsa dan pendengar saat makan sahur. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Amin. Pendengar dan pemirsa dari Bandung, sampai di sini jumpa kita di Risalah Ramadan dari Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.